Kami akan mempresentasikan ujian tengah semester Hukum Ketenagakerjaan yang tahun ajaran 2023-2024 yang diampu oleh Bapak Hafidz Zakaria, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini ada 3 orang. Yang pertama adalah Laila Nur Ramadiah dengan NIM 2022010038. Yang kedua, Cindy Aini Larasati 2022010077. Yang ketiga, saya sendiri, Nathan Thomas 202301P022. Dari beberapa pertanyaan akan kami secara bergantian untuk memberikan jawaban di mana hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya nanti ketika kami lulus menjadi seorang sarjana hukum dan memberikan advice atau sebagai legal officer atau sebagai advokat di dalam sebuah hukum ketenagakerjaan, entah sebagai pemberi kerja, penerima kerja, serikat kerja, atau bahkan dari sisi pemerintah. Nah, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa subjek hukumnya di dalam soal tersebut? Dalam hal ini adalah Joni dan PT Jaya Makmur Sentosa. Maka jawabannya adalah Joni sebagai tenaga kerja yaitu penerima kerja dan PT Jaya Makmur Sentosa sebagai pemberi kerja. Di sini ada 2 subjek hukumnya. Tetapi juga tidak salahnya menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara menyeluruh, yaitu pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja merupakan subjek hukum ketiga. Lalu ada perjanjian kerja yang akan disajikan atau disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara Joni dengan PT Jaya Makmur Sentosa. Bunyinya adalah nama perusahaannya dalam hal ini adalah Zulfikar Naim. Dia sebagai kepala bagian ketenagakerjaan dan bertindak sebagai pihak kesatu, dalam hal ini mewakili PT Jaya Makmur Sentosa. Lalu yang kedua, Joni sebagai penerima kerja atau karyawan di perusahaan tersebut atau calon karyawan di perusahaan tersebut. Alamatnya di Dukuh, Karantalon, Tanon Sragen, nomor telepon seperti yang ada di materi 0876 sekian sekian sekian. Posisinya adalah karyawan PT, tanggal mulai kerjanya adalah 1 November 2023 dan durasi kontraknya adalah 1 tahun. Dan kontrak kerja ini dikenal sebagai PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berikutnya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Jadi PT Jaya Makmur Sentosa adalah pihak pertama, lalu yang Joni adalah pihak kedua. Menyatakan pihak satu dan pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini. Ada beberapa pasal yang tertanda, yang ada di sini adalah 12 pasal dan yang ke-13 adalah tanda tangannya. Pasal 1 deskripsi pekerjaannya. Tugas dengan sesuai dengan posisinya, itu pasal pertama. Lalu jam kedua adalah 8 jam per hari, 5 hari per minggu dengan waktu istirahat sesuai peraturan perusahaan dan pihak pertama. Peraturan pihak pertama pastinya memiliki aturan-aturan entah istirahatnya di jam 12 sampai jam 1 atau sesuai yang dibutuhkan, karena bisa jadi tidak dalam posisi masuk kerja jam 8 sampai jam 16, tetapi bisa jadi masuk pada shift tertentu. Lalu pasal ketiga, gaji dan tunjangan adalah yang disepakati adalah 2,5 juta per bulan. Pembayarannya akan dilakukan di akhir bulan menggunakan metode transfer. Ini adalah perjanjian yang disepakati terkait dengan gaji dan tunjangan. Kewajiban karyawan, setuju melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Pasal kelima, hak dan kewajiban perusahaan. Perusahaan atau pihak pertama akan memberikan kondisi kerja yang aman, mendukung perkembangan karyawan dan memberikan pelatihan. Pasal keenam, cuti dan izin. Pihak kedua berhak atas cuti sesuai peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 7, pemutusan hubungan kerja. Pihak kedua setuju bahwa pemutusan hubungan kerja akan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perusahaan dan pihak pertama. Di sini mungkin bisa saya tambahkan undang-undang ketenagakerjaan, tidak hanya undang-undang ketenagakerjaan di tahun 2003. Sebentar saya cari dulu. Bukan hanya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tetapi juga undang-undang cipta kerja. Lalu berikutnya, di pasal berikutnya, konfidensialitas. Pihak kedua setuju dengan kerahasiaan informasi dan data-data menjadi bagian dari pekerjaannya. Jadi kerahasiaan termasuk rahasia dagang
yang merupakan dari bagian hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang merupakan bagian dari hal tersebut, itu adalah sesuatu yang rahasia. Penyelesaian sengketa, kedua belah setuju mencari penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Perubahan perjanjian di pasal ke-11 diubah melalui persetujuan tertulis kedua belah pihak. Lalu hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Surakarta. Nah, ini adalah bentuk secara sederhana perjanjian kerja yang terjadi antara Joni dan juga perusahaan tempat dia bekerja, yaitu PT Jaya Makmur Sentosa. Lalu di sini ada hak-hak Joni sebagai penerima kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-haknya adalah yang pertama adalah upah atau gaji. Hak karyawan yang utama adalah menerima upah atau gaji. Salah satu alasan seseorang rela merelakan waktu dan tenaganya untuk bekerja adalah demi mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Upah adalah sumber penghidupan bagi para karyawan. Mereka menggantungkan harapan pada perusahaan agar upah yang layak. Sebaiknya Anda juga memberikan upah yang sepadan dengan jobdesk atau pekerjaan yang diberikan para karyawan. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 10 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Hal ini diatur dalam Pasal 90 Ayat 1 pada undang-undang yang sama. Lalu mendapatkan pelatihan kerja. Begitu seseorang masuk sebagai karyawan, ia juga berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Peraturan tentang hak karyawan mendapatkan pelatihan kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 11, juga di Pasal 12 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 1, dan Pasal 23. Berikut ini bunyi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 3. Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, yang ketiga ini adalah penempatan tenaga kerja. Hak karyawan adalah mendapatkan posisi sesuai dengan keahliannya. Ketika seorang karyawan menempati posisi tertentu di perusahaan, maka ia berhak sesuai dengan jobdesk di posisi tersebut. Selain itu, setiap karyawan juga berhak mendapatkan kesempatan untuk memilih, mendapat, dan meminta mutasi kerja jika memungkinkan. Poin itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 31 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan sesuai dengan penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Oke, dan berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh dua rekan saya, yaitu Laila Nur Rahmadia dan Cindy Aini Larasati. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi, hak-hak Joni sebagai pekerja selanjutnya yaitu memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Tidak sebatas gaji dan pekerjaan yang layak, karyawan juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah perusahaan pasti ada lebih dari satu karyawan. Anda tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap masing-masing pekerja tersebut. Ketentuan mengenai ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 6 yang menyatakan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Selanjutnya yaitu waktu kerja yang tidak berlebihan. Berikutnya, karyawan berhak mendapatkan waktu kerja yang tidak berlebihan alias masih dalam batas manusiawi. Perusahaan yang memberikan waktu kerja yang berlebihan akan melanggar aturan ketenagakerjaan karena mengeksploitasi karyawan. Sayangnya, hal ini masih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Banyak karyawan yang kelelahan, sakit-sakitan akibat tidak ada waktu libur dan istirahat yang layak. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 13 mewajibkan pengusaha untuk membayar upah kerja lembur jika mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja. Di sisi lain, undang-undang ini juga menegaskan bahwa pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Poin selanjutnya yaitu mendapatkan kesejahteraan. Bentuk kesejahteraan yang dimaksud bermacam-macam. Bisa berupa hal-hal yang sudah disebutkan pada poin-poin tadi, bisa juga berupa jaminan sosial. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ikut perserikatan pekerja atau buruh. Karyawan berhak mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam serikat kerja atau buruh.
Anda juga tidak berhak mencegah karyawan untuk membentuk perserikatan atau organisasi serupa yang dapat mewakili aspirasi mereka. Jika Anda mencoba karyawan bergabung dalam serikat pekerja, artinya Anda membungkam suara dan aspirasi karyawan. Anda juga akan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 104 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya yaitu jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 86 dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan peraturan ini, karyawan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari pemberi kerja apapun bidang usahanya. Saat bekerja, selalu ada kemungkinan risiko kecelakaan yang menyebabkan luka, cacat, hingga kematian. Anda juga memiliki bisnis yang wajib memberikan fasilitas dan perlindungan keselamatan kerja pada karyawan, misalnya dengan mendaftarkan pekerja pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir yaitu adalah cuti. Karyawan juga berhak mengambil cuti sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah periode kerja mencapai 1 tahun. Namun ada aturan khusus bagi karyawan wanita, yaitu berhak libur ketika sedang haid pertama atau kedua, hamil, melahirkan, atau keguguran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81 Ayat 1. Lebih lanjut, bagi karyawan yang mengambil cuti dengan alasan tersebut berhak diberikan upah secara penuh. 4. Apakah yang menjadi kewajiban dari perusahaan menurut undang-undang? Kewajiban perusahaan terhadap karyawan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan yang mengaturnya adalah A. Memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi kepada karyawan. Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan banyak menjelaskan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi lewat pelatihan kerja. Pelatihan kerja bisa berupa magang, seminar, workshop, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya pelatihan kerja ini, tidak hanya pekerja saja yang akan mendapatkan keuntungan seperti peningkatan skill, tetapi perusahaan yang terkait yang memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan manfaatnya. B. Memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan menjaga keselamatan karyawan. Kewajiban berikutnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawannya, sebagaimana tertulis di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan harus memperhatikan karyawan dari segi keselamatan dan kesehatan dengan cara memberikan jaminan asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan saat bekerja. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen yang memberikan fasilitas tersebut, seperti mendaftarkan karyawan jaminan BPJS Kesehatan, asuransi konvensional, atau fasilitas angkutan pulang bagi karyawan wanita yang harus lembur. C. Membuat dan menentukan peraturan perusahaan bagi karyawan. Selain menjadi karyawan disiplin dan tepat waktu dalam soal pekerjaan, peraturan perusahaan ternyata merupakan kewajiban perusahaan untuk dibuat. Peraturan ini berisi tentang tata tertib, hak dan kewajiban, dan syarat yang harus diikuti oleh setiap karyawan. Isi dari peraturan ini juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam membuat suatu peraturan, khususnya perusahaan yang baru berdiri, dapat melibatkan perwakilan pekerja atau karyawannya, di mana peraturan ini akan disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh pada penerapannya, apakah dapat diikuti atau tidak. Jika suatu aturan yang sudah berjalan dapat memberatkan dan mengganggu kinerja karyawan atau masa aktif peraturan yang
dibuat telah habis, pihak karyawan dapat melakukan perundingan dan perubahan aturan kerja secara bersama. Hal ini telah diatur pada hak dan kewajiban pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terima kasih.